Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arik Muhammad dengan NIM 1030124000204. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemodelan basis data. Langsung saja ke slide pertama, yaitu konsep dasar basis data. Basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis, dikelola menggunakan sistem manajemen basis data atau yang bisa disingkat dengan DBMS. Digunakan untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data dengan efisien. Contohnya, database pelanggan dalam sistem e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Kelemahan pemrosesan file tradisional. Yang pertama ada redundansi data, data yang tersimpan di berbagai tempat. Contoh, data pelanggan tersimpan terpisah di file Excel, Word, dan sistem lain. Yang kedua ada konsistensi data rendah. Perubahan di satu file tidak otomatis diperbarui di file lain. Contoh, perubahan alamat pelanggan di satu file tidak diperbarui di file lain. Yang ketiga ada kesulitan akses data. Tidak ada mekanisme pencarian yang efisien. Contohnya, mencari data karyawan dalam ribuan file teks tanpa indeks. Yang keempat ada keamanan rendah. Tidak ada pengendalian akses yang baik. Contoh, semua orang bisa mengakses file tanpa batasan hak akses. Nama saya Miko Suryardana, NIM saya 1030 12400 333. Ini adalah kelebihan pendekatan basis data. Ini ada 4 contoh, yaitu mengurangi redundasi data. Data tersimpan secara terpusat. Contohnya yaitu semua data pelanggaran tersimpan dalam satu database, yaitu di MySQL. Dua, meningkatkan konsistensi dan integritas data. Perubahan langsung berlaku di seluruh sistem. Contohnya, jika nomor telepon pelanggaran diperbarui, semua sistem otomatis diperbarui. Tiga, mempermudah akses data. Dapat diakses dengan query yang fleksibel. Contohnya yaitu mencari transaksi pelanggan dalam 1 detik menggunakan SQL. Empat, keamanan lebih baik. Mekanisme kontrol akses dan enkripsi data. Contohnya, hanya admin yang dapat mengakses data transaksi keuangan, jadi lebih aman. Ini adalah eh, resiko eh, resiko-resiko yang menyertai basis data. Biaya implementasi yang tinggi, perangkat lunak dan perangkat keras itu mahal. Contohnya perusahaan harus membeli lisensi database Oracle. Dua, kompleksitas sistem. Diperlukan tenaga ahli untuk manajemen database. Contohnya memerlukan DBA atau database administrator untuk mengelola database perusahaan. Tiga, resiko keamanannya. Potensi serangan cyber jika tidak dilindungi dengan baik. Contohnya serangan SQL injection yang mencuri data pengguna. Empat, kegagalan sistem. Jika server basis data rusak, seluruh sistem bisa terganggu. Contohnya yaitu website e-commerce down karena database-nya crash. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan, NIM saya 1030 12 4072. Yang selanjutnya ada database life cycle. Yang pertama, perencanaan atau planning, menentukan kebutuhan pengguna dan tujuan database. Yang kedua, analisis kebutuhan atau requirement analysis, mengidentifikasi data yang diperlukan dan hubungan antar data. Yang ketiga, perancangan atau desain, membuat model data konseptual, logis, dan fisik. Yang keempat, implementasi, menggunakan DBMS untuk membangun database. Yang kelima ada pengujian atau testing, memastikan database bekerja dengan benar. Yang keenam ada pemeliharaan, maintenance and monitoring, mengelola performa, keamanan, dan backup database. Perkenalkan, nama saya Azaria Arya Sidarta dengan NIM 1030 124000286. Sekarang saya ingin memberikan kesimpulan dari presentasi yang sudah diberikan, bahwa yang pertama, basis data memiliki peran penting dalam pengelolaan data yang efisien. Pendekatan basis data lebih unggul dibandingkan pemrosesan file tradisional. Lalu, meskipun memiliki banyak kelebihan,
terdapat beberapa risiko yang harus diperhatikan. Yang terakhir, database life cycle membantu dalam pengelolaan database dari tahap perencanaan hingga tahap pemeliharaan. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang permodelan basis data. Semoga bermanfaat.